Uang senturi buat membesarkan partai. Bagaimana tanggapan SBY atas tudingan Rizal Ramli? Dan Partai Demokrat terus dituduh, dicurigai, bahkan difitnah, seolah-olah ada kejahatan yang kami lakukan, seolah-olah menerima aliran dana dari Bank Senturi. Asli ini masalah serius. Bapak jangan gambar aja. Ini omongan Rizal Ramli ini kudu diklarifikasi, Pak. Kalau Pak Bambang perlu saya jembatani biar clear, saya siap jadi duta perdamaian. Ada proses tahun 2008, adanya perpu, ada 3 perpu, 1 perpu mengenai JPSK yang kemudian dikembalikan oleh DPR pada tanggal 18, kemudian disimpulkan oleh BPK bahwa bailout itu tidak mempunyai dasar hukum. Kemudian ada uang yang sudah terlanjur melalui FPJP, dan di FPJP itu bagaimana kemudian prasyarat-prasyarat FPJP itu dikucurkan, karena yang padahal yang diminta itu hanyalah sebuah repo, dana repo, cuma 1 triliun, tapi kemudian nggak nyampe 1 triliun, tapi kemudian yang kenapa yang diberikan adalah skema fasilitas pendanaan jangka pendek. Sehingga sampai sekarang masih gelap uangnya kemana aja. Karena ternyata yang dibutuhkan untuk penyelamatan Bank Senturi jauh lebih kecil. Ya, hanya sekitar 1 triliun atau ditambah ya. Dana milik Sampurna itu yang ya, jadi sebetulnya BPK harus meminta Bank Indonesia untuk melakukan audit aliran dana. Persoalan Senturi ini semakin pelik setelah ditemukan kerugian keuangan negara tahun 2009. Kejadiannya itu tahun 2004. Tahun 2009 itu ditemukan lah. Dan KPK mulai menyelidiki kasus ini dan nggak tanggung-tanggung. Kalau nggak salah tuh hampir 10 nama pejabat tinggi keseret dalam pusaran kasus skandal korupsi ini. Luar biasa. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kalau tidak salah ada 6,7 triliun kerugian negara dari kasus Senturi. Wow, uang sebanyak ini ada berapa kontainer? Kalau dikumpulkan dengan pecahan uang koin 1000 perak, atau berapa banyak warga Indonesia yang bisa terbantu dengan itu kalau duit itu digunakan secara cerdas? Pastilah bisa berkesinambungan manfaatnya. Tapi kalau digunakan hanya untuk membesarkan partai saja, yang artinya hanya untuk kalangan yang punya partai saja, maka uang itu hanya bermanfaat di sekitarnya, alias merobek keadilan sosial, sehingga lagi-lagi mengkhianati nilai-nilai Pancasila. Tapi memang banyak oknum elit melakukan itu karena kekhawatirannya akan tersingkir dari panggung kekuasaan. Padahal mau tidak mau jabatan atau kekuasaan itu ada batasnya. Coba saja perhatikan kerajaan Cikeas yang sudah 10 tahun berkuasa. Akhirnya berakhir. Ya, juga meskipun saat ini masih ada sisa-sisa perasaan berkuasa, sudah terus mencari cara agar bisa bangkit lagi. Berkuasa sampai-sampai mengarahkan mantan koruptor untuk mengangkat partainya di sosial media. Sebenarnya lebih tepat disebut maling, orang kepercayaan kerajaan jika itu kalau koruptor terlalu halus bahasanya. Maling adalah lebih tepatnya karena menggarong uang rakyat secara jelas tanpa malu. Jangankan SBY berkuasa 10 tahun berakhir, juga Soeharto yang lebih lama juga mengalami masanya 32 tahun berkuasa. Lahirnya harus berakhir. Lagi-lagi meski cleansing dada, masih ada pengaruhnya sampai saat ini, tapi tak sama di mana akan bertahan jika Yang Maha Kuasa telah menerapkan strategi. Olehnya bahwa yang bukan Tuhan pasti akan berakhir masanya. Nah, kasus Senturi itu sampai sekarang masih belum kelar juga. Pelaku utamanya belum terjerat alias belum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus Senturi ini terjadi di zaman SBY yang pas banget akan melanjutkan periode keduanya waktu itu. Dan karena itulah Gubernur BI pada saat itu tiba-tiba muncul namanya dalam bursa cawapres mendampingi SBY. Padahal sebelumnya ada sebuah nama loh di luar nama dari mantan Gubernur BI. Itu artinya waktu itu Budiono tidak masuk dalam daftar yang 9 itu.
Tapi titik akhir namanya muncul. Lalu Abang Rizal Ramli pun menuding itu adalah gratifikasi jabatan. Pas ada acara obrolan tentang presidential threshold, dengan begitu para player yang dihadiri oleh rajanya, Rocky Rizal Ramli, tak keceplosan atau memang adalah kebenaran yang mau diungkapkannya, menyinggung bahwa uang senturi digunakan untuk pemilu. Video rekamannya pun menyebar kemana-mana. Jika sampai ke hadapan SBY, bagaimana reaksi SBY? Apakah akan berkata, "Aku prihatin," lalu mensomasi lagi Rizal Ramli, sebagaimana dulu pernah SBY lakukan? Menarik ya, kasus ini tidak boleh dilupakan kalau perlu dibuatkan tugu senturi untuk mengenang. Kalau kasus Hambalang kan sudah ada artefaknya, jadi masih teringat terus. Jadi mari dukung kembali Rizal Ramli. Kalau begitu beliau memang benar untuk mengungkap kembali ke senturi untuk SBY. Bersuara dong, jangan prihatin terus sampai Tuhan tidak suka. Ayo bicara dan jelaskan secara gamblang, apakah memang tuduhan Rizal Ramli itu benar adanya, atau kasusnya tidak seperti yang publik ketahui, atau jangan-jangan sampai lebaran kuda Bapak Bambang yang mulia itu tetap memilih diam atau semakin giat melukis menikmati hari-harinya. Tapi berbahaya juga sih kalau Pak Bambang diam saja, karena dengan begitu malah akan menggerus nama baik partainya. Dan pada akhirnya Pilpres 2024 benar-benar gurem atau tenggelam, atau jangan-jangan Pak Bambang lagi bingung mau diapain nih si Abang Rizal Ramli ini, atau masa bodoh monitoring partai penampung maling atau bukan. Telah memberi kita sambil bernyanyi dengan judul lagu 30 menit aku di sini, atau sekarang Pak Bambang sudah berubah aliran musik ya. Mungkin sekarang beliau senang dengan lagu Penguasa, berilah hambamu uang, berilah hambamu uang, sebagaimana Iwan Fals pernah menyanyikan. Jadi katakan tidak pada korupsi, padahal sih, atau katakan tidak para maling dan tenggelamkan partainya. Kalau tidak salah ada 6,7 triliun kerugian negara dari kasus Senturi. Wow, uang sebanyak ini ada berapa kontainer? Kalau dikumpulkan dengan pecahan uang koin 1000 perak, atau berapa banyak warga Indonesia yang bisa terbantu dengan itu kalau duit itu digunakan secara cerdas? Pastilah bisa berkesinambungan manfaatnya. Tapi kalau digunakan hanya untuk membesarkan partai saja, yang artinya hanya untuk kalangan yang punya partai saja, maka uang itu hanya bermanfaat di sekitarnya, alias merobek keadilan sosial, sehingga lagi-lagi mengkhianati nilai-nilai Pancasila. Tapi memang banyak oknum elit melakukan itu karena kekhawatirannya akan tersingkir dari panggung kekuasaan. Padahal mau tidak mau jabatan atau kekuasaan itu ada batasnya. Coba saja perhatikan kerajaan Cikeas yang sudah 10 tahun berkuasa, akhirnya berakhir. Ya, juga meskipun saat ini masih ada sisa-sisa perasaan berkuasa, sudah terus mencari cara agar bisa bangkit lagi. Berkuasa sampai-sampai mengarahkan mantan koruptor untuk mengangkat partainya di sosial media. Sebenarnya lebih tepat disebut maling, orang kepercayaan kerajaan jika itu. Kalau koruptor terlalu halus bahasanya. Maling adalah lebih tepatnya karena menggarong uang rakyat secara jelas tanpa malu. Jangankan SBY berkuasa 10 tahun berakhir, juga Soeharto yang lebih lama juga mengalami masanya 32 tahun berkuasa. Lahirnya harus berakhir. Lagi-lagi meski cleansing dada, masih ada pengaruhnya sampai saat ini, tapi tak sama di mana akan bertahan jika Yang Maha Kuasa telah menerapkan strategi. Olehnya bahwa yang bukan Tuhan pasti akan berakhir masanya. Nah, kasus Senturi itu sampai sekarang masih belum kelar juga. Pelaku utamanya belum terjerat alias belum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus Senturi ini terjadi di zaman SBY yang pas banget akan melanjutkan periode keduanya waktu itu. Dan karena itulah Gubernur BI pada saat itu tiba-tiba muncul namanya dalam bursa cawapres mendampingi SBY. Padahal sebelumnya ada sebuah nama loh, di luar nama dari mantan Gubernur BI. Itu artinya waktu itu Budiono tidak masuk dalam daftar yang 9 itu. Tapi titik akhir namanya muncul. Indonesia tanah air
Adinan Jaya